Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ati Khalifah, mahasiswi semester 3 STIT Raden Wijaya, Kota Mojokerto. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang gaya belajar. Gaya belajar, setiap individu memiliki gaya belajar yang berbeda. Temukan gaya belajar Anda dan optimalkan metode belajar Anda untuk mencapai hasil yang terbaik. Sekarang pengertian gaya belajar. Gaya belajar adalah cara unik di mana individu menyerap, memahami, dan mengingat informasi. Macam-macam gaya belajar. Yang pertama visual, kedua auditory, dan yang ketiga kinestetik. Yang keempat gaya belajar global, dan yang kelima gaya belajar analitik. Sekarang dasar atau dalil tentang gaya belajar di dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sekarang ciri-ciri gaya belajar. Yang pertama, gaya belajar visual. Ciri-cirinya berorientasi pada visual, lebih mudah memahami informasi yang disajikan melalui gambar dan grafik. Yang kedua, ciri-ciri gaya belajar auditory, lebih baik dalam memahami dan mengingat informasi yang didengarkan secara oral. Yang ketiga, ciri-ciri gaya belajar kinestetik, lebih efektif dalam belajar melalui pengalaman fisik dan interaktif. Yang keempat, ciri-ciri gaya belajar global, yaitu bisa melakukan banyak tugas sekaligus, mampu bekerja sama dengan orang lain dengan baik. Yang kelima, ciri-ciri gaya belajar analitik, berfokus mengerjakan satu tugas, berpikir secara logika, pandai menganalisa, cara belajar yang menetap dan konsisten. Sekarang untuk strategi visual, menggunakan materi visual seperti gambar, diagram, dan peta, menggunakan warna, menggunakan multimedia. Untuk strategi auditory, mengajak siswa ikut berpartisipasi dalam diskusi, mendorong peserta didik atau anak untuk membaca materi pelajaran dengan keras pada saat belajar. Sebaiknya disertai dengan alunan musik. Untuk strategi kinestetik, tidak boleh terlalu memaksakan peserta didik atau anak untuk belajar sampai berjam-jam, sehingga mengajak peserta didik atau anak untuk belajar sambil mengeksplorasi lingkungannya. Untuk gaya belajar global, strateginya sering-sering memotivasi, membuat suatu sistem penataan dengan mengkategorikan barang-barang sesuai tipenya. Karena biasanya anak tipe gaya belajar global itu kurang rapi, ajak untuk bekerja sama dalam menyelesaikan tugas. Sekarang analitik, strateginya, ajaklah untuk menganalisa. Anak dengan gaya belajar analitik itu rapi dan pandai menganalisa. Ciptakan suasana belajar yang nyaman, jauh dari kebisingan. Sekarang dampak atau pengaruh gaya belajar terhadap pendidikan. Yang pertama, bagi siswa, agar lebih mengenal dan memahami karakter suatu gaya belajarnya dan menghasilkan prestasi belajar yang baik pula. Yang kedua, bagi guru, agar lebih mengenal, memahami karakteristik dari gaya belajar sehingga dapat disesuaikan dengan gaya pembelajaran guru dan dapat merancang kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan mengakomodasikan strategi belajar dengan menggunakan variasi metode yang sesuai dengan gaya belajar siswa. Yang ketiga, bagi masyarakat, agar lebih menciptakan suasana yang kondusif, terutama suasana yang dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa, karena lingkungan masyarakat juga dapat berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa.
Yang keempat, bagi instansi terkait, baik instansi pemerintah maupun layanan-layanan swasta yang bergerak dalam bidang pendidikan, agar lebih memperhatikan hal-hal yang mendukung siswa sehingga dapat mengembangkan gaya belajar yang dimilikinya. Demikian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.